Ini lagi rame bahas soal Bitcoin asik atau investasi kripto asik milik Anang, dan beberapa media sosial lagi heboh. Kita akan coba kulik di Masuk Pak Eko. Ini lagi seru. Anang katanya punya produk baru. Mantan anggota DPR yang juga mantan musisi dan suaminya Ashanty ini menawarkan sebuah produk investasi kripto namanya Asik. Kabarnya, kata Anang, udah dijual di pasaran luar negeri, dan di Indonesia memang belum ada izin dari Bapepti, Badan Pengawasan Pasar Berjangka Komoditi Indonesia. Nah, Bapepti ini yang bertanggung jawab terhadap berbagai macam jenis perdagangan model kayak gini. Tapi di Indonesia ternyata Asik ini udah banyak loh yang beli. Ada yang naruh duit 25 juta, ada yang naruh duit 50 juta, ada yang naruh duit 10 juta. Ketika Bapepti ngumumin bahwa Asik ini belum terdaftar, tiba-tiba jebluk, duit 25 juta hampir lenyap. Katanya cuma tinggal 10 juta, ada yang dari 10 juta cuma tinggal 5 juta, ada yang 100 juta cuma tinggal 50 juta dalam hitungan menit. Wajar kalau kemudian Asik atau Anang tiba-tiba jadi trending di media sosial. Berbagai platform media sosial kayak Twitter, Instagram, dan Facebook ramai membicarakan kerugian banyak orang yang tiba-tiba duitnya hilang tak berbekas dan lenyap begitu saja. Ini sebetulnya menarik, bukan cuma Asik sih yang membuat para investor receh ini gempor. Ada Binomo kemarin, ada robot saham, ada berbagai macam tawaran investasi aneh-aneh ini yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat dan ujung-ujungnya bikin gempor. Orang, anak-anak muda mimpi jadi sultan, modal 25 juta dapat miliaran, berharap Bitcoin ini melompat harganya, dan kemudian ketika mereka jual, mereka sudah bisa langsung belanja foya-foya di mall-mall mewah, atau mereka bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa tanpa kerja, tanpa keringetan, cukup nongkrong di depan komputer. Gua ingin menyorotin fenomena ini nih. Fenomena yang membuat orang akhirnya mengharapkan kekayaan, mengharapkan untung cuma dari permainan bit-bit komputer ini. Iya, kalau dilihat dari skala besar, ini memang terjadi tren dunia. Ada perdagangan-perdagangan berjangka, perdagangan komoditas, perdagangan Bitcoin ini kemudian diperdagangkan sedemikian rupa. Tapi tahu nggak sih bahwa model-model yang seperti ini, kalau kita salah masuk, kalau kita salah ikut, bukannya untung, malah buntung. Bukannya kita punya penghasilan yang signifikan dari modal kita, malah modal kita tergerus. Dan jangan kaget kalau tiba-tiba modal kita jadi nol. Uang kita tiba-tiba habis, lenyap, tak berbekas begitu saja. Ada kisah mahasiswa di Tasikmalaya yang bunuh diri loh, gara-gara main yang kayak gini. Duitnya boleh minjem dari teman-temannya, atau mungkin uang kuliahnya dia gunakan buat main kayak gini, dan dia nggak tahu bahwa ini lebih banyak jebakan Batman-nya ketimbang lo punya peluang cari keuntungan. Tapi gue pengen bayangin, gue pengen gambarin, inilah fenomena zaman sekarang. Anak-anak muda dibuai dengan mimpi tiba-tiba menjadi kaya raya. Anak-anak muda dibuai dengan sebuah bayangan bahwa tanpa kerja bisa dapat duit banyak. Halo bro, sis, percaya deh, di dunia ini cuma Anies Baswedan yang nggak kerja tapi duitnya banyak. Kalau kita itu nggak mungkin. Kita harus kerja keras untuk dapat penghasilan yang wajar.
Jadi jangan niru ini. Ini adalah tiruan yang buruk. Menurut gue ya, investasi model begini memang mengandalkan bit-bit komputer. Tetapi ini bukan investasi yang sifatnya atau naik turunnya harga dilakukan secara normal. Di ujung pembuat program itu ada orang, ada perusahaan yang mau dapat untung. Jadi wajar ada banyak juga seller atau orang-orang yang menjualkan model investasi kayak gini. Duit masuk berbondong-bondong, ada bisa trading 1-2 hari. Kalau uang udah masuk banyak, tiba-tiba sistemnya di lock plug, mati. Terus duit lo mau minta kemana? Katanya perusahaannya di luar negeri, katanya perusahaannya ada di Rusia, perusahaannya ada di Jepang, perusahaannya ada di Amerika. Ini kan semua jadi bullshit. Mau ngerampok dengan cara legal dan membohongi lo semua yang nggak ngerti bekerjanya sistem finansial dunia. Gini deh bro, gue ingin bilang begini. Kalau kita dapat sesuatu, dapat gaji katakanlah, itu karena kita memberikan value added, nilai tambah bagi masyarakat banyak. Lo kerja di salon, lo potong rambut orang merasa happy karena lebih ganteng atau lebih cantik, lo dapat bayaran, ada value added, ada penambahan kesejahteraan atau nilai yang di masyarakat. Lo jadi petani, nanam padi, jadi gabah, jadi padi kemudian lo jual. Ada value, ada penambahan nilai dari gabah jadi padi. Lo dapat duit dari hasil itu. Dari padi lo punya rumah makan, dari beras lo akhirnya menanak jadi nasi dan lo jual. Beras ke nasi itu ada value added, ada penambahan nilai, dan lo wajar punya dapat hasil dari situ, punya keuntungan dari situ. Tetapi masalahnya adalah ada orang yang tiba-tiba kaya atau tiba-tiba miskin yang tidak ada hubungannya dengan value added masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini yang menurut gue paling berbahaya. Kenapa bahaya? Bayangin loh, kalau banyak anak muda kita terbuai dengan pola tradingan kayak gini, mereka mau cepet-cepet jadi sultan tanpa kerja keras, itu akan sangat meruntuhkan mentalitas bangsa. Bolehlah orang-orang yang punya duit main judi. Ini kan sebetulnya judi yang dibungkus dengan tradingan. Kalau orang-orang punya duit, yang duitnya berlebih, yang kalau dia main tidak berdampak pada pembiayaan rumah tangganya, silakan saja. Tapi dia harus ingat bahwa itu adalah permainan, adalah judi. Judi itu gue nggak bahas haram halalnya ya, tetapi judi itu adalah kalau lo untung 200, maka di ujung sana ada orang yang rugi 200. Kalau lo rugi 300, maka di luar sana ada orang yang rugi 300. Artinya apa? Artinya lo cuma memindahkan uang orang ke kantung lo. Dan dalam transaksi itu nggak ada sama sekali value. Nggak ada sama sekali penambahan nilai kesejahteraan masyarakat. Gue ingin gambarin gini. Lo tahu kan, berbagai krisis ekonomi yang melanda dunia itu tidak pernah dimulai dari sektor real. Sektor real itu maksud gue sektor yang nyata ya, pabrik, kemudian jasa, ada usaha dan lain-lain. Krisis ekonomi yang meruntuhkan dunia selalu dimulai dari sektor keuangan atau financial sector. Lehman Brothers misalnya, sebuah industri keuangan besar di Amerika, tiba-tiba rubuh, tiba-tiba ambruk hanya karena main-main di sektor keuangan. Kita pernah ngerasain tahun 98. Tiba-tiba nih orang-orang yang tadinya kerja lagi enak-enak, kesejahteraannya melorot. Karena apa? Karena harga nilai dolar dari 2.500 melonjak ke 16.000. Padahal nggak ada hubungannya dengan kerjaan sehari-hari. Tiba-tiba kita jadi miskin. Ada juga orang yang tiba-tiba jadi kaya karena dia pegang dolar dan meningkat secara signifikan. Itu semua sektor keuangan. Sektor yang ada dalam hitungan angka-angka.
Tapi bukan sektor yang keringetan, sektor yang bekerja secara normal. Gua nggak musuhin sektor keuangan, tapi maksud gua ingin mengatakan kepada teman-teman semua bahwa semua krisis ekonomi, berkurangnya kesejahteraan kita, itu seringkali disebabkan oleh sektor keuangan. Sektor ini bisa mengakibatkan krisis seluruh negara, tapi juga bisa menyebabkan krisis satu orang. Lo kalau main model-model kayak gini dan lo nggak paham sama sekali dalam celah-celahnya, lo bisa krisis. Contohnya ya tadi tuh, seorang mahasiswa di Tasikmalaya bunuh diri. Dan bukan tidak mungkin itu akan menerpa lo semua. Gue ingin bilang gini deh, silakan belajar tentang investasi, belajar tentang kripto, belajar tentang blockchain. Tapi satu hal pesan gua, jangan pernah lo menambatkan harapan lo di model-model kayak gini. Jangan pernah lo mencantolkan mimpi lo di pekerjaan yang model kayak gini. Kenapa? Ini lebih banyak gagalnya ketimbang berhasil. Yang berhasil mungkin orang-orang kayak Anang, orang-orang kayak Elon Musk, orang-orang kayak yang memang mereka yang menciptakan itu. Tapi lo semua adalah market yang mau digerogotin duitnya. Monggo Anang bergerak di sana, tapi lo juga harus sadar bahwa tidak pada tempatnya menempatkan harapan pada sistem atau pada model-model pekerjaan yang bubble kayak gini. Semua itu cuma busa. Semua itu cuma buih-buih saja yang melambungkan mimpi lo. Sekali ditiup angin, buihnya meledak cemplung dan lo kehilangan seluruh tabungan lo. Satu lagi, kalau mau dapat rezeki, kalau mau dapat untung, kalau mau dapat uang, yang paling tepat lu kerja keras, lu dagang, lu kerja, lu menjual jasa, lu memberikan manfaat pada orang lain. Itu jelas manfaatnya buat lu dan masyarakat. Ketika lu dagang, ketika lu kerja, lu juga memberikan value added, nilai tambah pada masyarakat secara keseluruhan. Dan ketika lu dapat, itu adalah transaksi atas apa yang sudah lo berikan kepada masyarakat. Bukan cuma mengandalkan bit komputer. Jangan mimpi jadi Anies yang nggak kerja apa-apa tapi bisa dapat duit banyak. Itu aja pesan gua. Terima kasih di acara Masuk Pak Eko.